Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Demon Moon, bahkan jika kamu kembali ke ras iblis, kemungkinan besar kamu tidak akan punya kehidupan lagi. Bahkan jika Kaisar Iblis mengampunimu, apakah pendeta tua akan menoleransimu? Demon Moon berkata dengan dingin, itu bukan urusanmu. Ledakan. Raksasa Ki kematian meninju dengan kedua tangannya. Mata laba-laba hitam berubah tajam, tanpa bantuan kekasihmu, dengan luka parahmu, kau masih berani melawanku. Api hitam tiba-tiba membumbung tinggi beberapa zang dari tubuhnya. Saat dia melompat ke udara, menghadapi pukulan raksasa Ki kematian dengan serangan dahsyat dari keempat kakinya. Keduanya terhenti di udara untuk sesaat. Lalu, dengan bunyi pop, lengan raksasa Ki kematian itu meledak. Laba-laba hitam juga terpental karena gelombang kejut tersebut. Wajahnya menunjukkan sedikit kesuraman, bahkan dengan luka seperti itu, kamu masih bisa mengumpulkan Ki kematian yang begitu tebal. Aku meremehkanmu. Namun, sudut mulutnya sedikit melengkung membentuk senyum licik. Kekasihmu tidak akan seberuntung dirimu. Melihat lebih dekat, ada gumpalan sutra api neraka yang menempel pada raksasa Ki kematian. Laba-laba hitam yang mengudara menggunakan kekuatan untuk berputar lebih jauh. Arahnya, secara mengejutkan, adalah ke arah Jiang Fan. Dia tidak pernah bermaksud terlibat dalam pertarungan sia-sia dengan Demon Moon. Karena, sebagaimana dikatakan Demon Moon sendiri, sebagai seorang jenderal perang, dia tidak memiliki wewenang untuk mengeksekusi pendeta iblis. Target sebenarnya adalah Jiang Fan. Berlari, wajah Demon Moon berubah drastis. Saat dia mencoba menghentikannya, laba-laba hitam sudah berada di atas kepala Jiang Fan. Wajah Demon Moon dipenuhi dengan keputusasaan, lehernya terasa seperti diremas oleh tangan raksasa tak terlihat, membuatnya kehabisan napas. Jian Linyuan dan yang lainnya juga mengalami perubahan wajah yang drastis. Menonton tanpa daya, telapak tangan laba-laba hitam yang penuh dengan hasrat membunuh, menyerang Jiang Fan. Serangan pertama dari Panglima Perang. Jiang Fan tidak punya kekuatan lagi untuk melawan. Dia menyipitkan matanya dan mencibir dingin, "Nak, ucapkan selamat tinggal terakhirmu." Jiang Fan menatapnya, wajahnya yang sebelumnya serius, entah bagaimana menjadi sangat tenang. Dia berkata dengan lembut, "Bunuh dia." Laba-laba hitam tercengang. Manusia ini, memerintah siapa? Jian Linyuan dan yang lainnya juga sedikit terkejut. Bahkan Demon Moon pun menunjukkan kebingungan. Dalam situasi ini, siapa yang mungkin dapat membalikkan keadaan? Hingga sebuah suara yang manis dan halus, sedikit tak berdaya, terdengar. "Ya, Guru." Suara ini, pupil mata laba-laba hitam mengecil hebat. Memutar kepalanya untuk melihat. Di medan perang, seorang wanita anggun dengan tubuh bagian atas yang sangat indah dan ekor ikan menanggapi Jiang Fan dengan lembut. "Si Cham, kamu." Orang kuat yang menemaninya tak lain adalah salah satu dari 10 jenderal perang besar, Si Cham. Namun, sejak kembali dari Danau Tai, dia telah mematahkan belenggu dan kultivasinya telah maju ke tingkat sempurna dari formasi inti lapisan ke-9. Menjadi eksistensi yang setingkat dengan 4 Raja Iblis besar. Dia hanya bergabung dengannya di jalan. Si Cham diperintahkan untuk kembali ke Danau Tai dan mengekstrak jejak aura mutiara kerang pembakar langit. Ras Iblis berencana menggunakan seluruh kekuatan klan mereka untuk menemukan mutiara kerang pembakar langit. Dan ketika dia muncul, Jiang Fan juga mengenalinya. Si Cham mendesah pelan dan berkata, "Laba-laba hitam, kau seharusnya tidak menyentuh tuanmu." Terikat oleh kalung nasib jahat. Perintah Jiang Fan. Dia tidak punya pilihan selain mengeksekusi. Jika tidak, jiwanya akan tersiksa oleh kalung nasib jahat hingga merasakan sakit yang tak tertahankan. Jadi, dia harus melawan kaumnya sendiri, sama seperti Demon Moon. Apa? Laba-laba hitam menarik napas dalam-dalam. Si Cham, seperti Demon Moon, kamu mengkhianati ras iblis. Dia tidak dapat memikirkan Jiang Fan lagi. Tidak juga untuk pasukan binatang iblis yang dipimpinnya. Tanpa berpikir dua kali, dia melarikan diri.
Dia harus membawa berita itu kembali ke ras iblis, untuk disampaikan kepada Kaisar Iblis. Pendeta Iblis dan Raja Iblis kelima telah membelot ke klan manusia. Dalam upaya yang putus asa, dia melarikan diri dengan kecepatan tercepatnya. Dalam sekejap mata, dia sudah berada 1000 zang jauhnya. Si Cham mendesah, "Maaf, laba-laba hitam." Saat suaranya jatuh, dia menghilang ke dalam salju. Muncul kembali, dia mencegat laba-laba hitam. Dia dengan santai mengangkat tangannya dan menunjuk lembut ke arah laba-laba hitam. Wajah laba-laba hitam berubah drastis. Api hitam membumbung di sekujur tubuhnya, mencoba menghalangi serangan si Cham. Namun, api hitam neraka yang dibanggakannya padam tanpa peringatan pada titik ini. Kemudian, tubuh laba-laba hitam dengan cepat berubah menjadi patung es dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dia meraung ketakutan dan marah, "Pesona laut, Kaisar Iblis tidak akan memaafkanmu." Saat kepalanya juga menjadi patung es. Kata-katanya tiba-tiba terputus. Si Cham mendesah pelan, "Jadi, untuk Tuan, dan untuk diriku sendiri. Aku tidak bisa membiarkanmu kembali." Matanya yang seputih salju terangkat, menatap pasukan binatang iblis yang ketakutan dan melarikan diri. Melihat komandan mereka, laba-laba hitam terbunuh tepat di depan mata mereka. Mereka tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Segera lari dan menghindar. Dia menunjukkan sedikit keengganan di matanya. Mereka juga tidak bisa kembali. Saat suaranya jatuh, dia menghilang di tempat. Satu persatu, binatang iblis yang melarikan diri berubah menjadi patung es. Mereka yang tidak sempat melarikan diri diinjak-injak sampai mati oleh pasukan mayat mati yang mendekat. Pertempuran berakhir dengan kemenangan sepihak. Ketika binatang iblis terakhir jatuh ke dalam genangan darah, diinjak-injak sampai mati oleh gajah barbar sambil menjerit kesakitan terakhir. Pertempuran ini telah berakhir sepenuhnya. Hasilnya, pasukan binatang iblis musnah seluruhnya, termasuk laba-laba hitam. Sementara tentara mayat mati, hanya sekitar 200 yang tersisa. Sisanya telah berubah menjadi pecahan-pecahan. Si Cham berhenti. Sambil melambaikan lengan bajunya, semua patung es, termasuk laba-laba hitam, berubah menjadi pecahan-pecahan dan tertiup angin. Lalu, dia datang ke hadapan Jiang Fan. Sambil menatap Demon Moon, dia mengumpulkan es di telapak tangannya. "Tuan, haruskah saya menghabisinya?" Bab 516 Sumpah tersembunyi. Tubuh Demon Moon bergetar. Mantra laut saat ini telah menjadi begitu kuat, bahkan dia pun terkagum. Namun dia tetap tenang dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jika kau membunuhku, tuanmu juga akan mati." Si Cham mengerutkan kening. Dia menatap Jiang Fan dengan bingung. "Itu benar," Jiang Fan berkata tanpa daya. "Saya tidak sengaja terinfeksi cacing penghubung jantungnya. Kehidupan kita sekarang saling terhubung." "Apa?" Si Cham tercengang saat itu juga. Pandangannya yang tercengang beralih antara pendeta bulan iblis dan Jiang Fan. "Bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini?" Dari sudut pandangnya, mereka merupakan pasangan yang paling tidak mungkin menjadi inang heart connection worm. Satu dari ras manusia, dan satunya lagi dari ras iblis. Yang satu berada pada tingkat kedua pembentukan inti, sedangkan yang satu lagi berada pada lapisan ke-9. Yang seorang merupakan murid sekte 9, sedangkan yang satu lagi merupakan pendeta iblis. Bagaimana mereka menjadi pasangan satu sama lain? Sampai hari ini, Jiang Fan masih merasa marah ketika mengingatnya. Dia melirik ke arah Demon Moon dan berkata, "Berbagai alasan menyebabkan hal ini. Pada titik ini, tidak ada gunanya membicarakannya. Kau, yang sekarang menjadi Raja Iblis, pasti tahu cara menghancurkan cacing penghubung hati, kan?" Sebagai anggota tingkat tinggi dari ras iblis, Si Cham seharusnya tahu lebih banyak daripada Jian Linyuan. Si Cham menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, "Tuan, jangan pernah pikirkan itu. Anda seharusnya bersyukur bahwa generasi pendeta saat ini relatif lembut. Konon katanya di masa lalu, sumpah yang tertulis di cacing penghubung hati sangatlah keras. Bahkan, bisa dikatakan, mereka sangat jahat. Ada yang mengharuskan laki-laki untuk kawin dalam jangka waktu tertentu, sehingga pendeta wanita bisa punya anak. Kalau tidak, dia akan mati karena ledakan tubuh. Ada yang mengharuskan
kan pria untuk menikah dengan keluarga pendeta dan melayani mereka seumur hidup. Bahkan setelah melahirkan anak, untuk memastikan tidak ada saudara tiri dari ibu yang berbeda, beberapa orang langsung membunuh pria itu. Itu terlalu kejam, dan lama-kelamaan tidak ada seorang pun yang mau bergabung dengan para pendeta, itulah sebabnya hal itu menjadi lebih lembut. Jiang Fan merasakan kulit kepalanya kesemutan saat dia mendengarkannya. Pada awalnya, para pendeta pada dasarnya memperlakukan laki-laki seperti budak. Dia menatap Demon Moon dengan rasa kesal yang semakin besar. Yang terakhir menggigit bibirnya dengan rasa bersalah, dan berkata, itu semua terjadi lebih dari 100 tahun yang lalu. Tidak ada lagi hal seperti itu sekarang. Si Cham menatapnya dengan tidak percaya, dan berkata, memang tidak ada lagi sumpah-sumpah yang kasar dan jahat. Tetapi tentu saja masih ada beberapa batasan. Pendeta Bulan Iblis, bisakah kau memberi tahu kami semua sumpah yang tertulis di cacing penghubung hatimu? Untuk mencegah tuanku secara tidak sengaja memicunya. Jika dia mati, kau juga akan terlibat. Hati Demon Moon menegang. Dia buru-buru berkata, yang menjadi batasanku adalah kesetiaan mutlak. Larangan baginya adalah tidak boleh dipukul atau dimarahi. Itu saja. Si Cham menyipitkan matanya dan berkata, itulah sumpah umum yang diikrarkan oleh setiap generasi pendeta. Pasti ada sumpah-sumpah restriktif lainnya. Jangan sembunyikan apapun. Mengetahui ada sumpah tersembunyi. Ekspresi Jiang Fan berubah. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Demon Moon, ini menyangkut hidup kita, apa yang kamu sembunyikan? Ekspresi Demon Moon berubah. Wajahnya menunjukkan sedikit kepanikan. Tapi dia menggigit bibir merahnya, ragu-ragu berulang kali, lalu menggelengkan kepalanya, berkata, memang ada sumpah-sumpah restriktif lainnya. Tapi mereka tidak ada hubungannya denganmu. Saya tidak ingin mengatakannya. Jiang Fan sangat marah. Ini menyangkut kematiannya, apa yang disembunyikan. Setelah berpikir sejenak, dia menjadi tenang. Jika sumpah itu benar-benar mengancam nyawa Jiang Fan, Demon Moon pasti lebih cemas daripadanya. Takut kematiannya akan melibatkan dirinya. Karena dia tidak ingin mengatakannya. Mungkin itu tidak ada artinya sama sekali. Dia menatap Demon Moon sambil merenung. Masalah baru pun muncul. Bagaimana cara menangani Demon Moon? Membawanya kembali untuk menghadapi penghakiman klan manusia? Atau membiarkannya pergi? Mantan. Jiang Fan tidak bisa yakin bagaimana manusia akan memperlakukannya. Hilangnya begitu banyak elit 9 sekte dalam pertempuran ini mungkin menyebabkan eksekusi untuk meredakan kemarahan massa. Jika itu yang terjadi, dia akan mati di tempat juga. Tuan, biarkan dia kembali ke ras iblis. Pasukan mayatnya hampir musnah. Dia tidak akan bernasib baik saat kembali. Jika Kaisar Iblis tidak mengejarnya, pendeta tua akan menghukumnya dengan keras. Si Cham menawarkan saran. Tubuh Demon Moon berkedut. Melihat sisa 200 pasukan mayat, hatinya pun hancur. Hukuman akan menjadi hal terkecil yang dikhawatirkannya. Kaisar Iblis selalu berselisih dengan garis keturunan pendeta. Memanfaatkan kesempatan untuk mengeksekusinya sangat mungkin terjadi. Jiang Fan menghela nafas, itulah masalahnya. Membiarkannya pergi akan membuatmu terekspos. Tindakan si Cham jauh lebih parah daripada tindakan Demon Moon. Jika Demon Moon, dalam upayanya menebus kesalahannya, mengkhianati si Cham, dia pasti akan mati. Terima kasih, Guru, atas perhatianmu. Wajah si Cham yang melamun menunjukkan sedikit kegembiraan. Meskipun dipaksa menjadi budak, Jiang Fan tidak pernah memperlakukannya sebagai budak. Dia selalu memikirkan kesejahteraannya. Hadiah perpisahan terakhir kali telah mengubah nasibnya secara dramatis. Di antara jenderal perang, dia menduduki peringkat terendah, tidak pandai membunuh. Dia tidak dihargai oleh Kaisar Iblis. Memakan daging kerang itu, dia berhasil menembus lapisan ke-9 formasi inti. Benar-benar menjadi iblis agung teratas, yang kedua setelah Kaisar Iblis. Kali ini dia bahkan memikirkan keselamatannya. Dia orang yang sangat baik. Jelas sekali dia bukan orang jahat. Yang jahat adalah wanita menjijikkan bernama Yue Mingzu. Memikirkan Yue Mingzu, si Cham menggertakkan giginya penuh kebencian. Jika diberi kesempatan, dia akan memberi Yue Mingzu pelajaran keras. Menenangkan pikirannya yang salah.
Si Cham berkata, Tuan tidak perlu khawatir. Dosa Demon Moon jauh lebih besar dari dosaku. Persatuannya denganmu lebih parah daripada kehilangan pasukan mayat mati. Jika pendeta tua tahu, dia pasti akan mengeksekusinya untuk mencegah aib pada garis keturunan pendeta. Kami berdua memiliki sesuatu yang tidak kami sukai satu sama lain. Dengan demikian, dia menatap Demon Moon sambil tersenyum tipis dan berkata, benarkah begitu, pendeta Demon Moon? Demon Moon tidak menjawab. Wajahnya yang seputih kertas sudah menjawab pertanyaan itu. Dia tidak berani mengakui bahwa dia menggunakan Heart Connection Worm pada seorang praktisi pembentukan inti manusia di bawah umur. Karena pendeta tua itu benar-benar akan membunuhnya. Garis keturunan pendeta selalu lebih memilih tidak memiliki yang baik daripada yang buruk. Sekalipun itu berarti untuk sementara tidak memiliki penerus, mereka tidak akan pernah menerima keturunan yang lebih rendah derajatnya. Jiang Fan, yang baru mencapai tingkat kedua formasi inti, tidak akan pernah diizinkan menjadi pasangan oleh garis keturunan pendeta. Setelah mengetahui hal ini, Jiang Fan akhirnya merasa lega. Tanpa daya, dia berkata, kita tidak punya pilihan lain selain membiarkannya pergi. Aku akan memikirkan cara untuk menetralkan cacing penghubung jantung sebelum mengambil nyawanya. Si Cham mengangguk sedikit. Tiba-tiba, dia menatap Jian Linyuan dan yang lainnya, lalu bertanya sambil tersenyum, apakah kalian teman tuanku? Mereka semua menoleh. Saat mata mereka bertemu dengan si Cham, mereka semua merasa pusing. Wajah Jian Linyuan berubah, berteriak, jangan menatap matanya. Namun, sudah terlambat. Termasuk dia, penglihatan mereka berangsur-angsur menjadi gelap. Lalu mereka semua jatuh ke tanah. Apakah kamu, Jiang Fan sedikit terkejut. Si Cham mengatakan, Tuan, tenang saja, mereka adalah teman-temanmu. Si Cham tidak akan pernah bersikap kasar kepada mereka. Aku baru saja menghapus ingatan mereka tentangku. Orang-orang tidak dapat diprediksi. Kita harus berhati-hati. Kalau tidak, jika ini bocor, manusia mungkin akan menggunakannya untuk melawanmu, menuduhmu berkolusi dengan ras iblis, dan mencapmu sebagai pengkhianat. Jiang Fan mengangguk. Dia punya kekhawatiran serupa. Meskipun mereka berbagi kehidupan dan kematian, menunjukkan banyak kualitas baik seperti tidak takut mati. Manusia itu kompleks. Seorang menteri atau jenderal yang terkenal dan cakap mungkin memiliki sisi keserakahan dan seorang penjahat pembunuh mungkin bisa menjadi suami dan ayah yang baik. Sebelum memahami mereka secara menyeluruh, tidaklah bijaksana untuk membiarkan mereka melihat sekilas rahasia utamanya. Terima kasih, aku tidak tahu kamu punya bakat ini. Jiang Fan menatap si Cham. Dia pikir dia hanya mempunyai kemampuan gerakan seketika di salju. Si Cham menutup mulutnya dan tertawa pelan, kalau tidak, dari mana datangnya, Cham, dalam namaku. Inilah bakat saya yang sebenarnya. Segala hal lainnya dipelajari kemudian. Berbicara tentang bakat, Jiang Fan menyentuh dagunya, mengingat sesuatu yang hampir dilupakannya. Dia mengeluarkan sepotong besar es misterius 7 warna. Di dalam, garis darah merah yang samar-samar terlihat bergetar. Wajah si Cham langsung berubah, berseru. Garis keturunan alami. Guru, dari mana Anda mendapatkan ini? Bahkan wajah Demon Moon berubah drastis. Dia berseru kaget, bukankah ini garis keturunan alami yang dicari oleh Kaisar Iblis dan Pendeta Tua? Legenda mengatakan bahwa ini terbentuk dari darah esensi dari alam transformasi keilahian iblis besar, yang dipadatkan dengan menyerap energi spiritual langit dan bumi dari waktu ke waktu. Ia memiliki 1/10 dari bakat dan kekuatan iblis agung alam transformasi keilahian itu. Apa? Bahkan Kaisar Iblis dan Pendeta Tua pun mencarinya. Bab 517, taklukkan hati si Cham. Jiang Fan memahami nilai garis keturunan alami. Tetapi dia tidak pernah membayangkan barang itu seberharga ini. Bahkan seorang Kaisar Iblis tidak dapat bermimpi mendapatkannya. Kala itu, katak beracun 7 warna formasi inti tingkat keempat itu berani mengingini garis keturunan alami ini. Itu benar-benar seperti seekor katak yang terhadap seekor angsa, suatu delusi yang tidak masuk akal. Namun, benda ini tidak terlalu berguna bagi Jiang Fan, seorang anggota klan manusia.
Kilin kecil bahkan memiliki bakat spasial yang lebih misterius. Memberikan garis keturunan alami padanya akan sepenuhnya berlebihan. Sambil melirik mantra laut, Jiang Fan berkata, "Kamu tampil dengan baik hari ini. Garis keturunan alami ini adalah hadiahmu. Jika bukan karena mantra laut, masalah hari ini akan jauh lebih buruk. Perbuatan baik harus diberi pahala. Ini adalah hal yang wajar. Apa? Untukku?" Si pesona laut terkejut dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, mantra laut tidak layak untuk benda suci seperti itu. Di dekatnya, Demon Moon tak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Dia sangat ingin berkata, jika mantra laut tidak dapat menerimanya, dapatkah jimat itu diberikan kepadanya sebagai gantinya? Tapi dia tahu, kalau dia berani bicara, yang akan dia dapatkan hanya tatapan menghina dari Jiang Fan. Mengingat sifat hubungan mereka, fakta bahwa Jiang Fan tidak membunuhnya saat itu juga sudah cukup baik hati. Dan dia berani bermimpi memperoleh bakat transformasi keilahian iblis agung. Jiang Fan menghancurkan sepotong kecil es misterius 7 warna yang berisi garis keturunan alami yang tersegel. Dia dengan santai melemparkannya ke si Cham. Karena tuanmu memberikannya kepadamu, maka terimalah dengan baik. Aku harap lain kali kita bertemu, kau akan memberiku kejutan lain. Si pesona laut tiba-tiba merasa bingung. Dia memegangnya seakan-akan benda itu adalah bola besi panas membara. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tampaknya tidak dapat menahannya dengan tenang. Menguasai, hatinya dipenuhi dengan rasa syukur yang meluap-luap. Sebelumnya dia hanya menganggap Jiang Fan orang yang baik. Sekarang, dia benar-benar dan sangat bersyukur. Garis keturunan alami seperti itu adalah harta karun yang menantang surga yang bahkan sangat dicari oleh Kaisar Iblis. Jiang Fan dapat dengan mudah menukarnya dengan sumber daya tingkat atas yang berguna bagi dirinya sendiri. Namun, dia memberikannya langsung padanya. Air mata mengalir di matanya. Dia teringat sebuah pepatah lama dari kitab suci manusia yang pernah dibacanya. Seorang pria rela mati demi orang kepercayaannya. Seorang wanita rela berdandan demi seseorang yang disayanginya. Dia berlutut di tanah dan membungkuk dalam-dalam. Tuan, mantra laut berjanji akan tetap setia padamu dan tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Sebelumnya, dia memanggilnya Tuan karena terpaksa. Sekarang, dia benar-benar dan sepenuh hati menerima Jiang Fan sebagai gurunya. Jiang Fan berkata, tidak perlu formalitas. Cepatlah pergi. Jika mereka bangun, akan ada masalah lagi. Si Cham membungkuk beberapa kali sebelum akhirnya berdiri dan pergi bersama Demon Moon. Di perbatasan langit dan bumi, sang iblis bulan duduk di atas boneka mayat, suasana hatinya sedang sangat berat. Sebaliknya, pesona laut, yang memegang garis keturunan alami, benar-benar berseri-seri karena kegembiraan. Kontras yang mencolok itu membuat Demon Moon merasa sedikit kesal. Dia mendengus melalui hidungnya. Raja Iblis yang bermartabat, tunduk pada manusia. Tidakkah kau pikir kau telah kehilangan seluruh harga dirimu? Mantra laut menyingkirkan garis keturunan alami. Dengan tatapan mata yang ceria, dia menatap Demon Moon dan berkata, apa ini? Pendeta Demon Moon, apakah kamu cemburu? Ekspresi Demon Moon menjadi canggung saat dia membalas, siapa yang cemburu? Iri padamu yang berlutut di hadapan manusia dan memanggilnya Tuan. Saya pasti gila. Melihat reaksi Demon Moon yang terlalu defensif. Pesona laut meletakkan dagunya di tangannya dengan senyum tipis seringan awan yang lewat. Bagus. Sebenarnya, akulah yang iri padamu. Wajah Demon Moon membeku. Dia menunjuk dirinya sendiri. Iri padaku. Apa yang membuatku iri? Si Cham menoleh ke belakang, ke arah sosok yang tak lagi terlihat di kejauhan. Lalu dia menatap langit luas tanah milik ras iblis. Sambil mendesah pelan, dia berkata, tentu saja, aku iri, karena kamu telah menemukan tempat yang baik untuk tinggal. Bulan iblis mencibir dingin, teruslah bersikap sarkastis. Saya akui bahwa saya sangat tidak beruntung. Tapi aku pasti akan menemukan cara untuk menghilangkan cacing penghubung jantung ini, dan kemudian aku akan membunuhnya dengan satu serangan. Sang pesona laut menatapnya diam-diam, namun tidak ada sedikit pun jejak ejekan dalam tatapannya. Sebaliknya, dia berkata dengan sangat serius. Kamu tidak menyadari betapa beruntungnya kamu.
Jiang Fan memperlakukanku, seorang budak, dengan sangat baik. Aku bahkan tidak bisa membayangkan betapa hebatnya menjadi wanitanya. Demon Moon terdiam sesaat. Perlakuan Jiang Fan terhadap mantra laut memang patut ditiru. Dan mantra laut hanyalah budaknya. Untuk sesaat, saat bulan iblis menatap langit cerah dan jauh, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak pasti. Di medan perang, sekitar waktu minum teh kemudian, Jian Linyuan adalah orang pertama yang terbangun. Dia mengamati sekelilingnya dengan hati-hati sebelum membangunkan adik-adiknya. Kakak senior Jian, apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa tertidur? Hah? Pertarungan sudah berakhir. Kapan itu berakhir? Bagaimana akhirnya? Saat mereka menepis rasa kantuknya, mereka takjub mendapati medan perang telah tenang. Jiang Fan tengah memilah-milah tumpukan mayat binatang iblis, menggali inti iblis. Mendengar keributan mereka, Jiang Fan memberi isyarat kepada mereka. Cepatlah, atau aku sendiri yang akan mengambil semua inti iblis. Kelompok itu tersadar dari kebingungannya. Di hadapan mereka tergeletak sisa-sisa lebih dari 1000 binatang iblis. Jumlah inti iblis sungguh luar biasa. Tidak ada waktu untuk bertanya-tanya mengapa mereka pingsan. Semua orang bergegas maju dan mulai mengekstraksi inti iblis dengan antusias. Butuh waktu 2 jam penuh. 8 dari mereka, basah oleh keringat, akhirnya selesai menyisir medan perang. Jiang Fan telah mengumpulkan sekitar 200 inti iblis. Jian Linyuan berhasil mengumpulkan sekitar 150 hingga 60 inti. Yang lainnya masing-masing memakan waktu antara 70 hingga sedikit lebih dari 100. Semua wajah mereka berseri-seri karena kegembiraan. Harta karun ini bernilai ribuan poin merit. Kita benar-benar tidak pantas menerima ini, gerutu Jian Linyuan sambil mengangkat tas berat berisi inti-inti senjata. Namun dia tampaknya tidak terlalu gembira. Dalam pertempuran ini, mereka tidak memainkan peran yang menentukan. Semua keberhasilan berada di tangan Jiang Fan, di awal, saat menumpas laba-laba hitam. Di tengah, dengan pasukan mayat mati menahan gerombolan binatang iblis. Pada akhirnya, Jian Linyuan menyadari dia bahkan tidak dapat mengingat apa yang terjadi pada akhir pertempuran. Yang diingatnya hanyalah laba-laba hitam yang mendekati Jiang Fan dan melancarkan serangan mematikan. Dan setelah itu, semuanya menjadi kosong. Apakah terjadi sesuatu saat itu? Mata Jian Linyuan berkedip saat dia merenungkan hal yang tidak diketahui. Jiang Fan menyela pikirannya, berkata, "Jangan berpikir seperti itu. Kamu bisa saja memilih untuk tidak bertarung, tapi kamu tetap memutuskan untuk mengambil risiko bersamaku. Inti iblis ini adalah hadiah yang pantas untukmu atas bahaya yang kamu hadapi." Mendengar ini, semua orang merasa tidak canggung lagi dan menyimpan hasil kemenangan mereka dengan rasa syukur. Ayo kembali sekarang. Kami tidak ingin para prajurit di Boundary Mountain terus-menerus mengkhawatirkan pasukan binatang iblis yang tidak ada. Di Boundary Mountain, Li Qingfeng menatap cakrawala. Matahari terus terbit lebih tinggi. Namun hatinya terasa lebih berat dari waktu ke waktu. Haruskah kita pergi sekarang? Di sekte raksasa, Jin Zongming memukul tembok kota dengan kakinya, suaranya penuh kejengkelan. Apakah kita harus tinggal di sini dan mati bersamanya? Tak jauh dari situ, wajah Liang Feiyan mendung karena marah. Jin Zongming, jaga ucapanmu. Bukankah saudara muda Jiang mengejar pendeta iblis untuk membalaskan dendam atas kematian murid-murid semua sekte? Dan sekarang kamu mengeluh karena tidak sabar. Sejak mereka memutuskan untuk menunggu Jiang Fan, para pengikut sekte raksasa terus-menerus menyuarakan keluhan. Mereka tidak berhenti mengeluh sedetik pun. Sekarang, dengan ucapan seperti ini, Liang Feiyan tidak dapat menahan diri untuk tidak kehilangan kesabarannya. Jin Zongming menatapnya dengan dingin dan mengejek. Pencarian balas dendamnya adalah perhatiannya. Tetapi mengapa kita harus duduk di sini dan menunggu untuk mati bersamanya? Jika pasukan binatang iblis datang, kita akan musnah. Apakah dia bisa bertanggung jawab atas itu? Li Qingfeng mendengarkan dengan diam, melemparkan pandangan meremehkan ke arah sekte raksasa sebelum berkata dengan acuh tak acuh, masih ada 1 jam tersisa dari setengah hari yang kita sepakati. Jika sekte raksasamu tidak ingin menunggu, pergilah.
Dia tidak menyangka orang-orang ini menghargai tindakan Jiang Fan. Melontarkan komentar sarkastis saat pertempuran berakhir, orang-orang seperti itu sebaiknya pergi lebih awal. Lagi pula, jika nanti Jiang Fan mendapat masalah, mereka tidak mungkin membantu. Jin Zongming tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Inilah yang ingin didengarnya. Baiklah, Tetua Li menyuruh kita pergi. Kalau begitu, jangan salahkan kami. Ayo pergi. Membersihkan serpihan es di pakaiannya, Jin Zongming segera berangkat bersama para tetua dan murid sekte raksasa. Mereka semua terlalu bersemangat untuk pergi. Siapa yang ingin tinggal dan mengambil risiko mati bersama Jiang Fan? Namun, saat mereka sudah setengah jalan menuruni gunung, teriakan itu bergema dari puncak. Dia kembali. Jiang Fan kembali. Li Qingfeng bersorak kegirangan. Bab 518 inti iblis tersebar, semua orang menoleh. Mereka melihat Jiang Fan dan 7 sosok bertopeng berjubah hitam, melaju kencang dari cakrawala. Tak lama lagi, mereka melangkahi mayat-mayat di Boundary Mountain dan berjalan menuju puncak. Jiang Fan, apa kamu terluka? Biar aku periksa. Wen Hongyao segera berlari untuk memeriksa Jiang Fan. Dia mendapati bahwa dia tidak terluka, dan hatinya akhirnya tenang. Para tetua, pengikut berbagai sekte, dan Lei Zhenhai semuanya menghela napas lega. Orang itu akhirnya kembali dengan selamat. Sementara Jiang Fan bertukar basa-basi dengan mereka. Jian Linyuan dan yang lainnya menatap dengan kaget medan perang yang sangat brutal ini. Tentara yang berjumlah lebih dari 8.000 mayat menutupi lereng. Setiap inci tanah dipenuhi tulang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Bagaimana mungkin beberapa orang di Boundary Mountain berhasil membantai pasukan mayat yang begitu banyak jumlahnya? Dan dalam situasi yang menyedihkan seperti itu, bagaimana mereka memenangkan perang ini? Pada saat ini, mereka menyadari tidak ada sepetak salju bersih tersisa di puncak Boundary Mountain. Pada setiap batu bata, di setiap permukaan dinding, di atas setiap hamparan salju, darah merah berceceran di mana-mana. Di sudut-sudut, mayat-mayat ditumpuk rapi, padat. Ada pria, wanita, muda, dan tua. Ada yang kehilangan separuh kepalanya, ada yang masih memiliki gigi binatang iblis yang tersangkut di tenggorokannya, dan ada yang separuh tubuhnya digigit. Beberapa di antaranya hancur hingga tak lebih dari sekadar gumpalan daging tak berbentuk yang terinjak-injak, tak dapat dikenali lagi. Mereka tidak dapat membayangkan rasa sakit yang pasti mereka tanggung sebelum kematian. Jantung Jian Linyuan bergetar dan sakit. Dia diam-diam mengambil kantong inti iblis dari punggungnya dan berkata dengan suara yang dalam. Rekan-rekan anggota 9 sekte, kalian telah bekerja keras. Inti iblis yang aku peroleh secara tak terduga ini semuanya untukmu. Dia mengangkat tas itu, lalu membagikan inti iblis kepada murid-murid yang tersisa satu per satu. Mata Leng Qingzu juga memerah. Dia telah mengantisipasi bahwa pertempuran di Boundary Mountain akan brutal. Tetapi dia tidak menyangka bencananya akan sehebat ini. Sebagai murid paviliun mekanisme surgawi, dia belum berhasil membantu murid 9 sekte dengan cara apapun. Namun dia masih saja bertarung dengan mereka demi merit, merampas sumber daya harta yang telah mereka tukarkan dengan nyawa mereka. Rasa malu yang amat besar membuatnya merasa tidak berharga. Dia juga melepaskan ikatannya dan membagikan semua inti iblis. Sang Sikyu dan keempat senior lainnya sama malunya. Mereka diam-diam membagikan semua inti iblis yang mereka peroleh. Jiang Fan melihat ini dan segera menghentikan mereka. Kakak-kakak senior, kalian tidak perlu melakukan ini. Jian Linyuan melambaikan tangannya. Kami tidak dapat membantu para pembela gunung batas selama pertempuran, jadi mari kita tunjukkan rasa terima kasih kita nanti. Jika tidak, hatiku tidak akan tenang. Jiang Fan tercengang. Pengikut paviliun Tianji tidak semuanya orang yang tidak layak. Dia mengagumi mereka dan menangkupkan tangannya sebagai tanda hormat kepada mereka. Atas nama para pengikut 9 sekte, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Mereka mengangguk dan melanjutkan mendistribusikan inti iblis. Jin Zongming, yang telah mencapai setengah jalan ke atas gunung, melihat para pengikut yang tetap tinggal, masing-masing menerima 5 hingga 10 inti iblis. Matanya berubah merah. Ini adalah poin merit yang asli. 5 inti sama dengan 100 poin merit.
10 inti sama dengan 200. Mereka telah mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk mendapatkan hadiah merit kelas 1 sebanyak 1000 poin. Murid-murid ini hanya menunggu Jiang Fan sedikit lebih lama. Dan mereka menerima begitu banyak penghargaan. Mengapa? Ayo pergi. Kita juga akan kembali. Dengan cepat, mereka berlari kembali ke puncak. Namun Jian Linyuan dan yang lainnya telah selesai mendistribusikan inti iblis. Tidak ada lagi, kata Jin Zongming dengan ekspresi masam di wajahnya. Jian Linyuan menatapnya dan berkata, maaf, kami tidak punya apa-apa lagi. Mengapa kamu tidak meminta kepada saudara-saudari junior dan senior yang lain agar mereka dapat berbagi denganmu? Berbagi dengan mereka. Liang Feiyan, yang menggendong 6 inti iblis, berkata dengan nada sarkastis. Bukankah sekte raksasamu sudah pergi? Sekarang kau kembali, berharap mendapatkan inti iblis. Ouyang Jun dan Si Eliusu juga menunjukkan sikap Schadenfreude. Omelan sebelumnya dari sekte raksasa sangat mengganggu mereka. Sekarang mereka akhirnya merasa lega. Ouyang Jun menyelipkan beberapa inti iblisnya ke dadanya dan berkata, maaf, saya tidak mau berbagi. Si Eliusu terkekeh, jika saudara muda Ouyang tidak berbagi, maka aku pun tidak akan berbagi. Jika kakak senior Si tidak berbagi, aku pun tidak akan berbagi. Jika kakak senior Zhou tidak berbagi, aku pun tidak akan berbagi. Pengikut-pengikut dari berbagai sekte bekerja sama untuk menyerang pengikut-pengikut sekte raksasa. Bagaimanapun juga, mereka tidak akan berbagi dengan pengikut sekte raksasa. Jian Linyuan sedikit mengerti. Tampaknya para pengikut sekte raksasa tidak begitu diunggulkan. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Jiang Fan dan berkata, saudara muda Jiang, kami akan menemuimu di paviliun mekanisme surgawi. Di sanalah kau benar-benar bisa mengembangkan sayapmu, kau terlalu berbakat untuk 9 sekte. Mata indah Leng Qingzu juga menunjukkan harapan. Ketika Anda datang ke paviliun mekanisme surgawi, Anda akan menemukan dunia ini sangat menarik. Dan tentu saja, jika Anda bergabung dengan tim kami yang beranggotakan 7 orang, itu akan menjadi lebih menarik. Sang Sikyu dan keempat anggota lainnya menangkupkan tangan dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah pertempuran ini, mereka sepenuhnya diyakinkan oleh Jiang Fan. Mereka dengan penuh semangat menantikan kedatangan Jiang Fan di paviliun mekanisme surgawi. Jiang Fan membalas setiap gerakan mereka, kakak-kakak senior, jaga diri. Menyaksikan ketujuh orang itu pergi. Dia tiba-tiba merasa sedikit gembira tentang paviliun mekanisme surgawi. Dia bertanya-tanya, tempat macam apa itu? Dan apa yang dimaksud Leng Qingzu dengan, dunia ini sangat menarik? Jiang Fan, apakah mereka murid paviliun mekanisme surgawi? Li Qingfeng memperhatikan mereka pergi, kekaguman di matanya. Dibandingkan dengan binatang buas yang telah melukai pengikut 9 sekte di Boundary Mountain dan mencuri inti iblis. Pengikut-pengikut paviliun mekanisme surgawi ini adalah tipe orang yang benar-benar berbeda. Begitulah perilaku sebenarnya dari para pengikut paviliun mekanisme surgawi. Ya, jawab Jiang Fan. Li Qingfeng berseru, mereka bukan hanya memiliki karakter yang luar biasa, tetapi kekuatan mereka juga sangat tinggi. Aku kira-kira menghitung bahwa ketujuh orang itu mendistribusikan sekitar 800 inti iblis. Nomor ini mengejutkan para tetua yang hadir. Bahkan Lei Zhenhai menunjukkan ketidakpercayaan, 800 binatang iblis, bahkan jika mereka berbaring diam, akan membutuhkan waktu lama untuk mengekstrak semua inti iblis. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana mereka melakukannya. Setelah hening sejenak, Lei Zhenhai memandang Jiang Fan dan berkata, karena Jiang Fan telah kembali, kita harus segera mundur. Pasukan binatang iblis akan segera tiba. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Para tetua dan murid semuanya menunjukkan perubahan ekspresi. Mereka hampir lupa. Masih ada pedang yang tergantung di atas kepala mereka. Li Qingfeng mengangguk, Master Sekte Lei, Anda memimpin para tetua dan murid yang tersisa terlebih dahulu. Aku akan tetap tinggal untuk mengurus jenazah anggota 9 sekte yang gugur. Lei Zhenhai menatap sedih mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya di sudut. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, mereka tidak akan mati sia-sia.
Untuk setiap manusia yang mereka bunuh, kami akan membuat ras iblis membayar 10 kali lipat suatu hari nanti. Para tetua dan murid dari berbagai sekte berdiri di depan mayat-mayat itu sejenak sambil mengheningkan cipta, lalu pergi dengan air mata di mata mereka. Li Qingfeng kemudian mengangkat obor, tatapannya mantap, dan berkata, "Para tetua, murid-murid, maafkan aku. Li tidak punya pilihan lain selain membakar jasadmu dan membawa kembali abumu untuk dikubur di tanah manusia. Dengan begitu banyaknya mayat, mereka tidak dapat membawa semuanya kembali. Mereka hanya bisa mengambil abunya untuk dikuburkan bersama." Jiang Fan kemudian mengerti. Mereka berencana untuk mundur. Dia segera menghentikan Li Qingfeng, "Tidak perlu, Tetua Li. Mari kita bawa mereka kembali, satu persatu, agar mereka bisa beristirahat dengan tenang." Li Qingfeng menghela nafas, "Pasukan binatang iblis datang. Mereka akan memakan tubuh rekan senegara kita. Lebih baik membakarnya menjadi abu dan membawanya kembali." Tetapi Jiang Fan dengan tenang mengatakan sesuatu yang mengejutkan. "Tidak perlu mundur. Pasukan binatang iblis tidak lagi menjadi ancaman." Bab 519 Pedang Ungu terungkap. Li Qingfeng merasa bingung. Dengan ekspresi berpikir, dia berkata, "Mungkinkah pasukan monster yang dibicarakan oleh iblis wanita itu tidak ada?" Mendengar hal ini, Lei Zhenhai dan yang lainnya menghentikan langkah mereka, harapan muncul di mata mereka. Jika itu hanya gertakan dari iblis wanita, itu akan menjadi hasil terbaik. Tentara monster itu nyata, Jiang Fan berkata dengan tenang. Saat hati semua orang mulai tenggelam, dia melanjutkan. "Tapi mereka sudah dimusnahkan. Untuk saat ini, tidak akan ada bahaya dari gunung batas." "Musnah?" Mata Lei Zhenhai berbinar tajam dan dia berkata, "Apa maksudmu? Seberapa besar pasukan monster itu? Bagaimana mereka dimusnahkan? Dan siapa yang memusnahkan mereka?" Jiang Fan berkata, secara harfiah, "Kalau tidak, bagaimana Jian Lin Yuan dan yang lainnya mendapatkan 800 inti monster itu?" Apa? Semua orang yang hadir terkejut. Mereka menatap inti monster yang mereka terima dengan tak percaya, tercengang. Lei Zhenhai merasa ngeri sekaligus gembira dan berkata, "Siapa kamu? Apakah para pengikut Paviliun Tianji telah memusnahkan pasukan iblis itu?" Jiang Fan menyentuh hidungnya dan mengangguk, "Kurang lebih begitu. Fakta bahwa si Cham adalah budaknya dan Demon Moon menjadi temannya adalah masalah yang terlalu rumit untuk dijelaskan. Karena mereka salah paham bahwa yang bersalah adalah para pengikut Paviliun Tianji, biarlah Jian Lin Yuan dan yang lainnya yang menanggung kesalahannya." Wajah Li Qingfeng penuh dengan ketidakpercayaan, ketujuh orang itu benar-benar sekuat itu. Wen Hongyao juga tampak bingung, seharusnya tidak begitu. Pasukan yang terdiri lebih dari 800 monster, bahkan alam formasi inti lapisan ke-9 akan kesulitan melawannya. Apakah ketujuh murid Paviliun Tianji itu benar-benar sekuat itu? Lei Zhenhai lama-kelamaan juga mulai curiga. Memang, rasanya mustahil kalau ketujuh orang itu bisa memusnahkan tuntas pasukan monster sebesar itu. Sekalipun jumlah mereka 800 ekor, ketujuh orang itu akan kesulitan membunuh semuanya. Apalagi monster-monster ganas ini. Mengingat inti monster yang dibagikan oleh Jian Lin Yuan dan lainnya, sebagian besar berada pada tingkat formasi inti. Tampaknya semakin mustahil. "Jiang Fan, apakah kamu menyembunyikan sesuatu?" Lei Zhenhai bertanya dengan tajam. Mata Jiang Fan berkedip, dan dia berkata, "Oh benar, pemimpin mereka bernama Jian Lin Yuan. Dia tampaknya cukup tangguh." "Jian Lin Yuan, itu dia." Tidak heran. Lei Zhenhai berseru, pemahaman pun muncul di benaknya, jika itu dia, itu masuk akal. Jian Lin Yuan adalah tuan muda dari keluarga misterius, yang dikabarkan memiliki seorang prajurit tangguh yang mengikutinya dalam kegelapan. Jika dia menghadapi bahaya yang tidak diketahui, prajurit itu akan memperlihatkan diri. Sepertinya orang inilah yang melenyapkan pasukan iblis itu. Ekspresi Jiang Fan langsung berubah serius. Jian Lin Yuan memiliki pelindung kuat yang diam-diam menjaganya. Bukankah itu berarti pelindung ini telah melihat hubungannya dengan si Cham? Ini merepotkan. Jika dia memberitahu Jian Lin Yuan, dan Jian Lin Yuan melapor ke Paviliun Tianji. Ekspresinya menjadi muram. Satu-satunya hal yang menenangkan adalah
Secara kebetulan yang aneh, kesalahan memang jatuh pada Jian Lin Yuan. Setidaknya untuk saat ini, itu melindunginya dari masalah yang tidak perlu. Dia segera berkata, sekarang saya mengerti. Jadi Jian Lin Yuan memiliki seorang ahli tingkat tinggi bersamanya. Pasti dialah yang menghancurkan pasukan monster itu. Jika ras iblis menimbulkan masalah di masa depan, kita juga bisa menyalahkannya. Ledakan. Mendadak. Bagian belakang Jiang Fan tiba-tiba ditendang tanpa peringatan. Bahkan dengan kelincahannya, ia tersandung dan hampir terjatuh tertelungkup. Siapa? Jiang Fan mengerutkan kening dan melotot ke belakangnya. Mengapa seseorang menendangnya tanpa alasan? Namun Liang Feiyan, Ouyang Jun, dan Xia Chaoge yang berdiri di belakangnya, semuanya tampak bingung. Liang Feiyan berkata tanpa berkata apa-apa, siapa yang menyentuhmu? Kamu berdiri tegak, lalu tiba-tiba menerjang ke depan. Bagaimana Anda bisa menyalahkan kami? Xia Chaoge juga tampak bingung, Paman, apa yang terjadi barusan? Kamu berdiri dengan baik, lalu tiba-tiba terjatuh. Ouyang Jun yang merasa dirugikan berkata, jangan lihat aku, kakiku masih terluka, aku tidak mungkin menendangmu. Jiang Fan merasa bingung. Itu bukan mereka, mungkinkah itu hantu? Tunggu. Punggung Jiang Fan tiba-tiba terasa dingin, dan dia bergerak cepat di samping Lei Zhenhai, dengan hati-hati mengamati udara di sekitarnya. Mungkinkah itu pakar tersembunyi di samping Jian Lin Yuan? Pada saat ini, suara seorang wanita bergema di telinganya. Bocah, tendanganmu ringan sekali. Coba salahkan aku lagi. Rambut Jiang Fan berdiri tegak. Itu benar-benar dia. Jiang Fan, omong kosong apa yang kau katakan? Lei Zhenhai menepis tangan Jiang Fan yang mencengkeram jubahnya dengan kesal. Jiang Fan dengan cepat berkata, Master Sekte Lei, apakah kau mendengarnya? Seseorang baru saja mengancamku. Lei Zhenhai tampak bingung dan tertawa marah. Apakah kamu terlalu banyak memanipulasi guntur kesusahan, sampai telingamu pecah? Suara apa? Saya tidak mendengar apapun. Begitu dekat, dan Anda tidak mendengarnya. Jiang Fan memandang yang lainnya. Termasuk Li Qingfeng dan Xia Chaoge, mereka semua menatapnya dengan aneh. Jiang Fan, jika kamu lelah, istirahatlah. Li Qingfeng berkata dengan simpatik, kamu benar-benar bekerja keras kali ini. Menyadari pasukan monster telah hancur, Lei Zhenhai merasa lega. Dia berkata dengan riang, semua orang mendengarnya. Dengan pertolongan surga dan bantuan para ahli, garnisun gunung batas kita aman. Begitu para ahli dari Sunset City tiba, kita bisa kembali dan beristirahat. Untuk saat ini, bertahanlah beberapa hari lagi di sini sampai kita berganti shift. Semua orang tentu saja kegirangan. Meninggalkan Boundary Mountain dan kembali setelah para ahli Sunset City tiba adalah konsep yang berbeda. Yang pertama berarti meninggalkan pertahanan gunung batas, sedangkan yang kedua berarti menjaganya sepenuhnya. Mana yang lebih berjasa, tak perlu disebutkan. Setelah mengatur patroli, mata Lei Zhenhai berbinar saat dia berkata, Jiang Fan, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Mari ikut saya. Jiang Fan punya firasat buruk. Tapi melihat Li Qingfeng di dekatnya, siap membantu. Dia memaksa dirinya untuk tetap tenang dan mengikutinya. Lei Zhenhai berdiri di tembok kota, menatap pegunungan bersalju yang jauh, dan berkata langsung. Batu petir surgawi Jin Yunli ada di tanganmu, kan? Jantung Jiang Fan berdebar kencang. Memang. Lei Zhenhai bertanya tentang itu. Dia berkata sambil berpura-pura tidak tahu, saya tidak mengerti, Master Sekte Lei. Apa itu batu petir surgawi? Lei Zhenhai tertawa dingin. Apakah menurutmu identitasmu sebagai pengawal bayangan No? Satu masih menjadi rahasia. Jiang Fan mendesah dalam hati. Sebelumnya, dia terpaksa menggunakan pedang ungu. Dia tidak bisa menyembunyikannya dari mereka yang jeli. Ketika dia, sebagai penjaga bayangan No. 1. Mengambil batu guntur surgawi Jin Yunli di depan murid utama Sekte Guntur Sejati, Lucy. Sekarang, dengan Lei Zhenhai mengungkap identitas tersembunyi Jiang Fan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu keberadaan batu petir surgawi? Dalam situasi seperti itu, Jiang Fan hanya bisa menyangkal. Kau terlalu meremehkanku, Master Sekte Lei. Pengawal bayangan No. 1 itu sangat terkenal, bagaimana mungkin aku bisa menyamainya? Kata Jiang Fan.
Wajah Lei Zhenhai berubah dingin, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Jangan berpikir pencapaian besarmu dalam pertempuran ini membuatmu tak tersentuh. Mencuri batu petir surgawi milik tetua agung kita, lalu menantangku. Pelanggaran AA pun tidak dapat kamu hindari. Jiang Fan tetap tenang. Tanpa khawatir dengan ancaman tersebut, dia berkata, saya benar-benar tidak tahu apapun tentang batu petir surgawi. Melihat kekeras kepalaannya, Lei Zhenhai mendengus, aku memberimu kesempatan. Tiba-tiba, dia tampaknya merasakan sesuatu. Menatap ke langit, sesosok kecil berwarna merah gelap melaju kencang menuju Boundary Mountain. Gelombang salju setinggi beberapa meter muncul setelahnya. Itu pemandangan yang menakjubkan. Di negeri 9 sekte, siapa lagi yang bisa menyebabkan tontonan seperti itu hanya dengan tubuh fisiknya? Kalau bukan orang kuat sekte raksasa, di era tanpa munculnya tetua tertinggi, satu-satunya yang mampu adalah pemimpin sekte raksasa saat ini. Kong Yuanba tiba lebih cepat dari yang diharapkan. Lei Zhenhai menatap Jiang Fan dengan setengah tersenyum. Wah, masalah besarmu ada di sini. Bab 520 tidak berterima kasih. Jiang Fan mengikuti tatapannya. Dia memperhatikan gelombang energi darah di tepi cakrawala dan menebak siapa orang itu. Master Sekte Raksasa, Kong Yuanba. Bagaimana dia bisa sampai secepat itu? Diperlukan setidaknya 7 atau 8 hari dengan Spirit Beast dari Sunset City ke tempat ini. Para murid yang awalnya pergi ke Sunset City untuk menyampaikan pesan baru berada di jalan selama sekitar 1 hari. Mereka jauh dari Sunset City. Bagaimana Kong Yuanba bisa sampai di sini secepat itu? Lei Zhenhai membungkus tangannya di dalam lengan bajunya dan memperhatikan bayangan darah yang mendekat, sambil berkata, Kong Yuanba, seperti aku, diperintahkan untuk menjaga gunung batas. Namun, dia menerima berita di tengah jalan bahwa tanah suci sekte raksasa diserang oleh binatang iblis dan pergi untuk menyelidikinya. Dia datang ke Boundary Mountain setelah menyelesaikan penyelidikannya. Jiang Fan mengangguk sedikit. Itu masuk akal. Bibir Lei Zhenhai sedikit melengkung, berkata, kudengar Kong Yuanba telah menawarkan hadiah besar untuk membunuh tetua agung, Tai Bubai. Saya ingin tahu apakah orang yang bertanggung jawab ada di sini hari ini. Kata-kata ini jelas merupakan ancaman bagi Jiang Fan. Jiang Fan tidak mengatakan apapun. Dia diam-diam menyentuh jepit rambut tulang putih yang tersembunyi di lengan bajunya. Ular piton raksasa berkepala 9, di bawah kendalinya, diam-diam mengikutinya kembali ke Boundary Mountain. Itu tersembunyi jauh di bawah tanah di Boundary Mountain. Jika sampai terjadi konfrontasi dengan Kong Yuanba, dia akan melepaskan ular piton raksasa berkepala 9. Meskipun ular piton raksasa berkepala 9 telah terluka parah dalam pertarungannya dengan laba-laba hitam. Kekuatan tempurnya jauh dari puncaknya. Ia hampir tidak dapat menangani Kong Yuanba. Dikombinasikan dengan Li Qingfeng dan ketiga tetua, Kong Yuanba seharusnya tidak dapat mengalahkannya. Asalkan Master Sekte Lei tidak campur tangan. Kecepatan Kong Yuanba sangat cepat. Dia memperlihatkan fisik tangguh dari seorang Master Sekte raksasa. Dengan satu lompatan, ia menempuh jarak lebih dari 10 meter. Saat ia mendarat, ia menimbulkan gelombang salju yang menakutkan setinggi beberapa meter, lalu melompat 10 meter lagi. Dia hanya seorang pria, tetapi ia memberi kesan sebagai pasukan yang besar. Mata Li Qingfeng menunjukkan sedikit keterkejutan saat dia berkata, fisik Master Sekte Raksasa sebanding dengan beberapa tetua tertinggi Sekte Raksasa. Zhao Wuji mengangguk pelan, dalam hal kekuatan bertarung di antara 9 Master Sekte, dia adalah yang pertama atau kedua. Satu-satunya yang mampu melampauinya adalah Master Sekte Pedang Segudang, yang telah menguasai teknik pengendalian pedang, dan Master Sekte Petir Sejati saat terjadi badai petir. Yang lain, bahkan Master Sekte tertinggi, agak lebih rendah. Para tetua sekte lainnya di puncak gunung juga menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Meskipun Master Sekte Raksasa benar-benar tidak disukai, dia tidak diragukan lagi kuat. Buk, buk, buk. Saat suara genderang yang tak henti-hentinya mendekat, sosok Kong Yuanba yang menjulang tinggi, terbakar dengan energi merah darah, melangkah kuat ke puncak gunung batas. Tatapan matanya yang penuh penghinaan menyapu ke sekeliling. Dia segera memperhatikan murid-murid Sekte Raksasa yang tersebar, wajahnya menjadi gelap.
Penatuaian, apakah yang selamat hanya Anda dan beberapa orang yang tersisa ini? Dia telah bertemu dengan orang-orang terluka yang mundur di jalan. Dia sudah memiliki pemahaman tentang pertempuran di Boundary Mountain. Namun, banyaknya korban di kalangan pengikut sekte raksasa jauh melebihi ekspektasinya. Ada 5 pengikut sekte raksasa yang terluka parah di jalan. Kini, hanya tersisa 4 tetua dan pengikut sekte raksasa. Dengan kata lain, di antara ketiga tetua dan lebih dari 20 murid, lebih dari separuhnya telah binasa. Yang tersisa hanya 4 orang yang relatif utuh. Sisanya mengalami luka parah, namun tidak meninggal, mereka lumpuh. Mereka adalah murid-murid elit sekte raksasa. Kerugian yang begitu besar membuat hati Kong Yuanba berdarah. Tetua Yan yang tersisa berkata dengan malu, ini karena kegagalanku melindungi mereka. Kong Yuanba diam-diam melihat ke arah sekte lainnya. Dia menemukan bahwa mereka berada dalam situasi yang serupa. Setelah pertempuran, hanya sedikit yang selamat. Sekte petir sejati hanya menyisakan master sekte, yang lainnya semuanya terluka parah atau bahkan tewas. Sekte keinginan hanya memiliki 3 pengikut yang tersisa, semua tetua mereka telah meninggal. Secara relatif, sekte raksasa lebih baik. Kesadaran ini agak menenangkan hatinya saat dia berkata, itu bukan salahmu. Pertempuran itu sangat sengit, bertahan hidup saja sudah merupakan berkah. Siapa yang bisa berharap keselamatan semua orang? Tiba-tiba, Kong Yuanba mengerutkan kening. Dia menatap kelompok sekte awan hijau, dengan dingin berkata, tunggu, apa yang terjadi dengan sekte awan hijau? Mengapa mereka semua tidak terluka? Ketiga tetua dan lebih dari 20 murid tidak mengalami kematian, bahkan tidak ada yang terluka parah. Penatuaian ragu-ragu sejenak, lalu berkata, tim sekte awan hijau adalah yang terakhir memasuki pertempuran sebagai bala bantuan. Selain itu, mereka memiliki pil roh penyembuhan dan pil roh pengisi ulang yang cukup, yang secara signifikan mengurangi jumlah korban mereka. Meskipun dia juga menganggapnya tidak adil. Pada akhirnya, para pengikut sekte awan hijau lah yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk mempertahankan garis pertahanan yang sedang runtuh. Upaya mereka memberi Lei Zhenhai waktu yang berharga untuk memanggil guntur surgawi. Dengan kelebihan seperti itu, dia tidak memiliki kata-kata yang menentangnya. Kong Yuanba mendengarkan namun masih tampak muram. Mengapa sekte raksasa mengalami kerugian besar sementara sekte awan hijau muncul tanpa cedera? Dia mengarahkan pandangan penuh tanya pada Lei Zhenhai. Melihat pengaturan mereka meragukan, Lei Zhenhai merasa perlu menjelaskan, dengan mengatakan, kekuatan keseluruhan sekte awan hijau rata-rata, dan memang aku mengatur agar mereka menjadi bala bantuan terakhir. Kemampuan mereka untuk menjaga agar tidak ada korban jiwa adalah bukti keterampilan mereka. Dalam situasi itu, tim sekte lain tidak akan mencapai kerugian minimal seperti itu. Berkat pil pemulihan semangat dan pil revitalisasi milik Jiang Fan, keajaiban seperti itu bisa terjadi. Hah! Kong Yuanba mendengus enggan. Dengan Lei Zhenhai yang menjamin sekte awan hijau, dia tidak bisa berkata lebih banyak lagi. Dia hanya bisa menekan ketidakpuasannya. Master Sekte, ada sesuatu yang harus saya laporkan. Jin Zongming tiba-tiba melangkah maju, melemparkan senyum dingin ke arah Jiang Fan. Ini tentang pembunuh sebenarnya dari Elder Tai. Saya telah membuat penemuan yang mengejutkan. Ternyata, selain Lei Zhenhai, ada orang lain yang memperhatikan Jiang Fan menggunakan pedang ungu. Dan orang itu adalah Jin Zongming. Sebelum Kong Yuanba tiba, dia telah diam membisu. Sebab dengan kehadiran 3 tetua sekte awan hijau dan lebih dari 20 pengikut, mereka menguasai jumlahnya. Sekarang Kong Yuanba sudah ada di sini. Itulah akhir bagi Jiang Fan. Bicaralah. Mendengar hal itu membuat Tai Bubai khawatir, mata Kong Yuanba berbinar. Dia tiba-tiba memusatkan pandangannya pada Jiang Fan yang berada dalam kelompok sekte awan hijau. Dia telah mencurigai Jiang Fan sejak lama. Namun pencarian sebelumnya tidak membuahkan hasil apapun dan Jiang Fan bahkan mendapat keuntungan dari perjalanan ke Tanah Suci Sekte Raksasa. Kali ini Jiang Fan hadir lagi. Dia hampir yakin, Jin Zongming mengacu pada Jiang Fan. Itu Jiang Fan. Aku melihatnya menggunakan pedang ungu dengan mataku sendiri. Dia adalah pembunuh Tai Bubai yang sebenarnya. Jin Zongming menunjuk Jiang Fan sambil tersenyum sinis.
Itu memang dia. Kong Yuanba tertawa dengan marah. Jiang Fan. Aku tahu itu kamu. Bicaralah. Bagaimana kau membunuh tetua agung kami? Dia melangkah ke arah Jiang Fan dengan langkah besar. Tanah di Boundary Mountain bergetar karena langkahnya. Li Qingfeng sudah lama merasakan bahaya. Bersama dengan Zhao Wuji dan Wen Hongyao, mereka berdiri di depan Jiang Fan. Kong Yuanba. Hanya karena Master Sekte Awan Hijau kita tidak ada di sini, kau malah menuduh junior kita. Jika kau berani menyentuh Jiang Fan, hadapilah kami terlebih dahulu. Ketiganya berdiri dalam formasi segitiga, menghadapi Kong Yuanba. Apakah aku, Kong Yuanba, perlu mendengarkan omong kosong kalian? Minggir. Tubuh tempurnya yang tinggi besar bergetar hebat, mengirimkan riak yang kuat. Ketiganya terhuyung mundur. Ini mengubah ekspresi mereka beberapa kali. Apakah hanya kebocoran auranya saja dapat memaksa mereka mundur? Mereka tidak dapat menghentikan Kong Yuanba sama sekali. Wajah Jiang Fan menjadi gelap. Segala sesuatunya memang sedang menuju ke arah yang paling buruk. Jika memang demikian, tangannya diam-diam menggenggam jepit rambut tulang putih di lengan bajunya. Dia akan mengendalikan ular piton raksasa berkepala 9. Tiba-tiba, suatu sosok berdiri di depan Kong Yuanba. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?